teladan. Karena masing-masing kita dai, sadar ataupun tidak, sebagai teladan diikuti minimalnya oleh anak istri kalau dia suami, minimalnya oleh anaknya kalau dia ibu. Namun kadang kita tidak paham hal tersebut. Oleh karena waspada dari sifat-sifat yang menghilangkan kewibawaan dari sisi keteladanan. Demikian juga Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa AS ketika beliau lari dari Mesir menuju Madian, lalu mendapati ada dua orang perempuan menunggu giliran memberi minum kambing-kambing mereka. Lalu dia membantunya, kemudian diminta untuk datang bertemu dengan ayah keduanya. Lalu salah seorang dari keduanya mengatakan, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Al-qawi, punya kekuatan fisik dan kekuatan ilmu. Al-amin, punya amanah, kekuatan ilmu dan fisik dan amanah. Inilah yang menjadikan manusia mengakui kewibawaannya. Oleh karena jangan dilihat orang itu fisiknya kecil, jangan. Tapi ketika dia punya ini al-qawi al-amin, maka manusia pun tunduk. Lihat contohnya Khalifatul Rasul yang pertama sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana fisiknya? Kecil, kurus. Bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Betisnya kecil, dia ditertawakan oleh sahabat yang lain. Dan masih banyak lagi. Oleh karena Bani Israel sebutkan di juz yang kedua, juz yang ketiga, ketika mereka meminta kepada Nabi Allah yang diutus kepada mereka agar dipilihkan seorang pemimpin menjadi raja mereka, dan dipilihkan Talut, mereka mengatakan Talut tidak memiliki keluasan dalam hal harta seperti mereka. Tapi Allah menegaskan diberikan dia itu kekuatan, keluasan dalam hal ilmu dan fisik. Ilmu dan fisik. Maka perlu punya kewibawaan. Dan di antara sifat yang membawa kewibawaan adalah sabar. Sifat sabar. Di mana Nabi SAW menyebutkan laisal qawiyyu bisur'ah. Kekuatan itu bukan ada pada pandai berkelahi, jago bela diri, tidak. Tapi dikatakan orang yang bisa meredam hawa nafsunya. Orang beriman yang kuatlah yang bisa meredam hawa nafsunya. Karena tidak ada kebaikan bagi siapapun yang tidak punya sifat sabar. Oleh karena Ali bin Abi Thalib menyebutkan radhiyallahu anhu, inna sabra fil iman bimanzilatir ra'si fil jasad. La hayata lil jasadi biduni ra'si. Wa kadzalika la imana liman la sabra lahu. Oh, kamu qala. Kedudukan sabar bagi iman seperti kepala bagi tubuh. Tidak ada kehidupan bagi tubuh bila tidak ada kepala. Maka demikian juga tidak ada iman bila tidak ada sabar. Ini sifat kewibawaan. Sehingga menundukkan manusia itu bukan dengan harta. Jadi keliru orang-orang yang ingin dipilih oleh manusia banyak lalu berbagi rupiah, keliru. Tapi adanya pengakuan hati, kepercayaan, kepuasan, kenyamanan, itu yang ada. Maka tanamkan ini pada diri kita sebagai dai di lingkungan terkecil keluarga kita, apalagi menjadi teladan bagi masyarakatnya.
Dan ini ada pada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Harun alaihissalam bukan tidak punya. Tapi beliau mengikuti, menguatkan, dan Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang bagaimana kiprah berdua. Alaihi wassalatu wassalam. Namun yang lebih banyak berkiprah adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka Bani Israel lebih menganggap pada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi Harun alaihissalam mengingatkan, mereka pun tidak menganggap. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan di surat Al-A'raf tentang hal tersebut. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari miqatnya, maka beliau marah kepada Nabi Harun alaihissalam karena melihat keadaan Bani Israel yang seperti itu. Maka Nabi Harun alaihissalam memberikan alasan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Harun alaihissalam. Kata beliau, qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum. Begitu buruk kalian ini, pada Bani Israel dia katakan, apa yang kalian lakukan setelahku? Apa kalian terburu-buru dengan urusan Tuhan kalian untuk mendapatkan azab darinya? Ini yang disampaikan kepada Bani Israel. Seperti yang disebutkan di surat Thaha ayat yang ke-88 tentang apa yang mereka lakukan. Fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwar fa qalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Maka dia itu Samiri mengeluarkan untuk mereka dari perhiasan yang dia kumpulkan, kemudian dibentuk menjadi seekor anak sapi, patung seekor anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Jadi ketika bagian ekornya tertiup angin, keluar suara dari bagian mulutnya. Maka mereka mengatakan, ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Maka dia lupa. Itulah yang terjadi pada mereka. Maka Nabi Musa AS mendapatkan kemungkaran tersebut, langsung mengingatkan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Ya, Allah sebutkan, "Tsumma takhattumul 'ajla min ba'dihi wa antum zalimun." Dan kalian menjadikan patung anak sapi yang diibadahi selain daripada Allah Azza wa Jalla setelah perginya Nabi Musa alaihissalam, dan kalian dengan itu berbuat zalim. Di sini kita mendapati keterangan dari Allah Azza wa Jalla yang sudah kita lewati juga di ayat sebelumnya, ketika Allah menyebutkan tentang penyimpangan manusia dari syariatnya kepada orang-orang yang masih beriman, atau khususnya mereka yang jahil. Allah katakan umumnya, wa antum zalimun fa ulaika humuz zalimun, dan semisalnya. Maknanya kalian telah berbuat zalim, mereka lah orang-orang yang zalim. Atau lafaz lain, wa ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Dan jarang Allah mengatakan lafaz langsung kafir, kecuali kepada orang-orang yang sudah berilmu tentang hal tersebut.
Ada hikmah di dalam lafaz semacam ini. Kita bisa lihat dari alur ayat yang Allah bawakan. Metode Allah Jalla wa'ala menyampaikan wahyunya, menyampaikan petunjuknya pada manusia adalah memberikan harapan pada mereka untuk kembali kepada Allah. Karena manusia umumnya adalah orang-orang yang jahil, dan kadang kejahilan manusia menjerumuskan kepada kekufuran, menjerumuskan kepada kesyirikan. Tapi ketika alur yang dijalani adalah alur seruan, alur ajakan, maka dengan istilah-istilah yang memberikan motivasi untuk kembali, bukan istilah-istilah yang menutup atau membuat orang putus asa dan lari. Ini keliru. Kecuali kepada mereka yang tidak mungkin membangkang, menentang, maka Allah tetapkan hal tersebut. Mengatakan faulaika humul kafirun, itu orang-orang yang kafir dan semisalnya. Namun apabila kita cermati istilah-istilah tadi, apa itu zalimun atau fasiqun, istilah ini lebih umum, lebih luas, dan lebih santun didengar telinga. Namun apabila dicermati, disesuaikan dengan perbuatan yang disebutkan, yang dilakukan, maka itu mengandung makna tidak jauh beda dengan istilah sebelumnya. Karena zalim contohnya, Allah katakan wa antum zalimun, dan dengan itu kalian berbuat zalim, ada 3 macam. Ada zalim kepada Allah, dan ini kekufuran, kesyirikan, ilhad. Allah firmankan di surat Luqman, innasyirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Tapi ketika dikatakan antum zalim, kira-kira putus asa tidak? Tidak. Marah tidak? Tidak. Masih ada harapan. Zalim yang kedua, zalim pada orang lain, kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain, baik dari sisi harta atau jiwa atau lainnya. Yang ketiga, zalim pada diri sendiri. Maka ketika kita lihat wa antum zalimun, maknanya wa antum musyrikun, wa antum kafirun. Tapi ketika kata wa antum kafirun, wa antum musyrikun, lari. Ada harapan untuk kembali ke jalan Allah. Sebagai contoh juga Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati suatu perbuatan bertentangan dengan sunnah, beliau katakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang disandarkan kepada agama. Beliau tidak katakan wa iyyakum wal bid'ah, tapi setelah itu bagaimana? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang disandarkan pada agama bid'ah. Jadi diingatkan dulu dengan sesuatu yang difahami, oh iya, ini kesalahan, bukan ini penyimpangan. Maka kita lihat banyaknya orang-orang yang menolak nasihat, bahkan memusuhi, menuduh sebagian juru dakwah, sebagian dai mengatakan dia si golongan keras, suka memvonis. Padahal kalau kita cermati ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW juga menyebutkan vonis bagi orang-orang khusus sifatnya, dan kalimat-kalimat tertentu dilembutkan. Ini hikmah.
Nah, seorang dai harus paham penggunaan kalimat tersebut. Jangan kemudian kita misalkan kepada imam, Pak, itu kan bid'ah, tidak boleh. Kira-kira tersinggung tidak? Marah tidak? Memusuhi tidak? Jelas. Tapi kalau Masya Allah, saya belum, alhamdulillah, ya, saya belum tahu tentang hal ini dalam sunnah. Syahwarit ini sesuatu yang baru. Kira-kira tersinggung? Tidak. Maka di sini hikmah. Apabila kita cermati ayat-ayat semacam ini sangat banyak dalam Al-Quran. Demikian juga bagaimana Nabi kita SAW menggunakan lafaz-lafaz istilah terkait dengan penyimpangan. Tapi orang yang faham tentang makna bahasa dan istilah bahasa Arab, faham itu. Ya, faham itu, tidak berbeda. Taib. Thumma afawna ankum min ba'di dzalik. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu. Subhanallah. Inilah pemaafnya Allah Azza wa Jalla. Perbuatan syirik dilakukan yang nyata. Nyata. Allah maafkan. Tapi maafnya Allah Azza wa Jalla tergantung siapa pelakunya. Tergantung siapa pelakunya dan bagaimana keadaannya. Insya Allah akan kita ambil hikmahnya atau faedahnya insyaallah di majlis berikutnya. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu. Ada tujuan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena yang Allah inginkan dari hambanya semuanya bersyukur kepadanya. Dalam keadaan apapun bersyukur. Ya, sehingga pernah kita sebutkan di majlis yang lalu. Ya, di masa yang lalu kita pernah sebutkan bahwa kita ini dalam hidup beriman dulu. Beriman dalam menghadapi keadaan apapun. Kemudian bersabar dan ridho. Kemudian tawakal menjalaninya. Dan akhirnya bersyukur. Ujungnya adalah syukur. Dan Allah katakan wa qalilun min ibadi asyakur, dan sangat sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Ya. Oleh karenanya apabila kita cermati yang Allah perintahkan kepada Nabi kita SAW dari zikir, mencakup 3 perkara. Pertama, zikir tentang tauhid. Yang kedua, tentang syukur kepada Allah, pujian kepadanya. Dan yang ketiga, permohonan ampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka beliau setelah itu banyak mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Demikian juga ucapan Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang diinginkan Allah SWT. Maka Allah maafkan perbuatan mereka. Tujuannya satu, la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Misalkan kita ambil faedahnya lebih lanjut terkait dengan maafnya Allah SWT kepada Bani Israel dan juga kepada hambanya secara umum. Allah mengizinkan apa yang bisa diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya, apa yang perlu bisa dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu waliyul qadir alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qadana alhamdulillah alamin. Barangkali yang ingin disampaikan dipersilakan nanti selepas adzan isya.
La haula wala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, barakallahu fikum. Dipersilahkan barangkali menyampaikan sesuatu. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja yang kita peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpa kita itu adalah dari kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu, maka syukuri apa yang kita peroleh. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apa saja hal-hal yang dapat membantu terwujudnya sikap syukur? Terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nisa tentang hal tersebut di ayat yang ke-79, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik warsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa yang menimpamu dari kebaikan maka dari Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan maka dari dirimu sendiri. Dan kami mengutusmu untuk manusia sebagai rasul dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di ayat sebelumnya